Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Ketika Allah Cemburu pada Kekasihnya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Allah itu selalu cemburu. Allah itu pencemburu. Wa innal mu'min yughar. Seorang mukmin pun pencemburu. Tapi cemburunya Allah beda dengan cemburunya mukmin. Cemburunya mukmin beda dengan cemburunya munafik. Cemburunya munafik beda dengan cemburunya kafir. Wa ghairatullah ta'ala, gairahnya Allah tidak diartikan gairah syahwat, tapi diartikan apa? Kecemburuan. Kecemburuannya Allah Ta'ala ayyatil abdu al-mu'minu ma harramallahu ta'ala alaih. Di saat seorang hamba mendatangi melakukan sesuatu yang ia larang, maka Allah cemburu. Dan setiap hari kita sudah membuat Allah cemburu. Ini ilustrasi aja, bukan mau menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau pasangan kita cemburu sama kita gimana? Kata sahabat kita tadi, terkoper udah di luar aja tuh. Ya, alamat apa? Pintu nggak dibukain, suruh kembali ke bapakmu. Lo kebalik. Ini yang terjadi kalau orang cemburu. Zaman-zaman perempuan-perempuan atau laki-laki agresif, dia cemburu dengan kekasihnya diganggu orang, digoda orang. Itu yang dimarahi pertama kali, kekasihnya atau orang yang ganggu, menggoda. Yang menggoda, maka adalah muncul istilahnya dilabrak, gitu ya. Tahu dilabrak gak? Ya langsung ditabrak aja langsung ya. Mana nih yang ganggu kekasih kita nih? Datangin dia, hantam dia langsung. Ya kata-katain langsung lah, dilabrak namanya. Kenapa? Sang kekasih tidak rela ada sesuatu selain dirinya di dalam kolbu kekasihnya. Maka disebut wa annal mu'min yughar. Seorang mukmin itu juga cemburu. Cemburu ini kalau dalam dunia materi disebut iri, dengki. Orang Betawi nyebutnya sirik loh, gitu ya. Sirik pakai bukan SY, tapi pakai sin. Oke? Iri, dengki. Tapi beda dengan seorang mukmin. Mukmin itu cemburu jika ada simbol-simbol kemuliaan Allah dan Rasulullah, itu kemudian orang mainkan sesukanya. Cemburu ketika masjid sepi, mall zaman corona kok masih rame. Masjid kok mau ditutup? Kalau masjid tutup, kita demo. Itu mall tutup dulu. Orang kena COVID di mall, tapi kenapa masjid yang ditutup? Kita sudah pakai prokes semua, ya. Udah pakai masker. Yang kaya kan yang jualan masker. Antum yang usaha masker udah ngerasain deh. Ada orang udah rapi pakai prokes, kena juga. Ada yang abrakan kayak antum ini. Alhamdulillah aman-aman aja. Rahasia Allah. Ini bukan mau meremehkan protokol kesehatan, bukan. Ini fakta yang kita lihat di luar, benar nggak? Kita ngelihat setiap hari, Pak. Mata kita nggak bisa bohong, hati kita nggak bisa berdusta. Maka dzabal fuadu mar'a, kira-kira begitu ungkapan dalam Al-Quran. Hati nggak pernah bohong. Tapi berita gencarnya lebih kenceng dari mata yang memandang, lebih banyak daripada yang kita dengar. Akhirnya kita percaya-percaya aja memberita, ya kan? Betul ada, tapi nggak separah itulah. Innallaha yughar, Allah cemburu. Ini karena teksnya banyak, saya pilihkan mana yang relevan.
untuk malam ini. Masih ingat kisah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil disuruh menyembelih anaknya? Masih ingat gak? Nabi Ibrahim itu gelarnya Al-Khalil. Apa arti Al-Khalil? Khullah. Khullah itu teman dekat. Teman dekat. Yang teman ini nggak mau menduakan temannya. Pernah nggak masa kecil, masa remaja, teman kita berteman dengan orang lain, cemburu di hati? Pernah nggak? Jadi cemburu itu bukan masalah cinta aja, juga ada masalah persahabatan. Seorang guru cemburu, nah ini bahasa bagusnya, cemburu muridnya berguru ke guru yang lain, masih positif. Kalau sudah ada intrik negatif, namanya iri dengki. Dan Imam Bukhari adalah korban yang paling sharih, paling jelas dalam sejarah ahli hadis. Jadi Imam Bukhari masuk ke kota Naisapur, diuji 100 orang, satu hadis dibolak-balik. Beliau bereskan semua hadis itu. Disitulah beliau didaulat menjadi doktor hadis oleh Imam Muslim. Apa kata Imam Muslim? Anta tabibul hadis wa ilali. Engkau adalah dokternya hadis yang bisa memperbaiki, mengembalikan kerusakan dalam sanad-sanad hadis. Itulah dokter pertama dalam dunia Islam. Kata tabib. Saya tanya ke orang Arab, kamu nyebut doktor PhD dengan tabib dokter sama nggak? Sama aja. Teman kita di Malaysia, Jiran, itu nyebut dokter sama aja. Kita dipanggil dokter, untung saya nggak lama-lama, ntar dikira dokter gigi kali ya. Ternyata Dr. Fuad Jabali, salah satu dosen di UIN, itu pernah cerita, ada orang kena luka tetangganya, datang ke rumah dia. Pak dokter, obatin saya. Ya belum bengong, lo maksud kamu apa? Saya ini dokter, bukan dokter gitu. Nah ini di bahasa Indonesia emang dibedakan. Nah, sahabat kita di Jiron, saya tanya kok mirip dokter, ya dokter, misalnya gitu ya. Di kampung saya juga sama Pak Dokter, sama ya. Nyampe di sini jadi dok, beda dikit kaf sama G, gawat tuh. Imam Bukhari sowan ke gurunya, namanya Muhammad Az-Zuhli. Muhammad Az-Zuhli ini orang baik, orang pinter, salah satu murid Imam Ahmad, sama dengan Imam Bukhari, tapi lebih senior. Apa kata beliau? Isma'u min hadzal ghulamis salih. Silakan kamu berguru, berdengar ya. Apa isma'u? Ya bergurulah. Sedangkan kamu berguru kepada anak soleh ini, pemuda soleh ini. Berarti Imam Zuhli ini senior, Imam Bukhari junior, tapi akalnya saleh, hafalannya bagus. Apa kata Imam Muslim? Ternyata Bukhari lebih mengerti ilmu jerawan hadis, disebut ilmu ilal, ilmu paling susah sedunia ya, dalam ilmu hadis yang pakar itu nggak banyak. Saya pernah ngajar kitab ilal, tapi saya mengakui itu ilmu paling sulit. Syarah ilal Imam Ibn Rajab Al-Hanbali terhadap Imam At-Tirmizi, 2 semester kita ngajar di Ma'had Darus Sunnah khusus hadis. Itu sangat ribet, sangat rumit. Hadisnya kayak kelihatan sahih, ternyata ketika diteliti lebih jauh ada problem di dalamnya, rumit hadisnya. Kayak bapak ini kan kelihatan sahih nih, sehat. Pas dicek, medical check up, lo ada penyakitnya. Ahli hadis yang bisa melakukan medical check up hadis, ini namanya ahlu ilal. Ahli ilal penyakit yang tidak tampak dalam hadis. Maka istilah hadis itu kan istilah kedokteran lama, bukan kedokteran modern. Sahih, hadis yang sehat. Dulu Imam Syafi'i menyebutnya saqim. Saqim itu hadis berpenyakit. Sekarang disebut dhaif, lemah. Dulu namanya saqim, Pak. Ya. Ini sekedar memori belajar hadis ya. Ilmu hadis itu ilmu alat, bukan ilmu tujuan. Bukan ilmu maksud. Kebanyakan orang terjebak, dikira kalau udah belajar hadis sudah belajar segala-galanya. Enggak. Belajar hadis itu supaya nanti kalau belajar fikih punya perangkat dalil. Belajar akidah tahu dalil. Belajar ilmu tasawuf, ilmu qalbu tahu dalil. Tapi boleh nggak saya langsung ke fikih? Boleh. Kalau nggak kuat ngafalin dalil, nggak usah belajar hadis, Pak. Imam Syafi'i mengatakan, yang ingin kuat dalilnya, falyatlubul hadis, maka belajarlah hadis. Bukan ilmu hadis, belajar riwayat hadis. Yang dipelajari di pesantren itu baru mustalahul hadis.
di UIN, Universitas Islam Negeri, di Al-Azhar, bahkan di Madinah, itu mereka belajar mustalah hadis, kemudian belajar takhrij hadis, meneliti sumber hadis, tapi mereka tidak belajar riwayat hadis. Maka dokter-dokter di kebanyakan, mohon maaf ya, Universitas Islam itu bukan dokter riwayat sanad, tapi itu dokter ahli keilmuan mengenai hadis. Ibarat dokter, ada dokter yang praktek sama dokter yang cuma dosen, beda nggak? Yang bagus dia dokter praktek plus dia seorang dosen. Oh, itu cakep. Di Indonesia yang terlembagakan dengan baik itulah ma'hadnya Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Ya'qub. Dikhatamkan di situ, Ma'had Darus Sunnah namanya. Kutubus Sittah, kitab 6 hadis, kitab pokok. Tapi anak-anak di situ, ustadz-ustadz di situ nggak ada yang belagu merasa sok ustadz sunnah, itu nggak ada. Bukhari, Muslim, lewat sama dia, baca di semua. Dan saya nggak yakin juga orang yang ngaku nge-brand dirinya ustadz sunnah itu khatam Sahih Bukhari Muslim. Nggak yakin juga. Hadis arba'in aja pasti ada yang lupa, berapa 42 hadis doang. Jujur aja, ya nggak apa-apa. Allah suka orang yang jujur. Ya. Imam Bukhari ini kemudian majelisnya tadinya cuma berapa orang, tapi karena yang datang Imam Muslim ini setara Imam Zuhli tadi ilmunya. Karena dia berguru ke Imam Bukhari, langsung keilmuannya naik. Terjadi percepatan keilmuan. Di situ ada Imam Firabri, periwayat Sahih Bukhari, dan banyak. Akhirnya banyaklah orang ngaji ke Imam Bukhari, penuhlah masjid sampai keluar-luar. Sepilah masjid ahli hadis yang ngetes tadi 100 orang itu. Salah satunya Imam Az-Zuhli. Kualat? Enggak juga. Maka adalah pembisik-pembisik, setan-setan berwajah penuntut ilmu hadis, pelajar hadis, bisikin, Tuan Zuhli, kenapa ente diam? Itu Bukhari bukan orang benar. Ente bilang dia orang sahih, saleh. Enggak, dia mengajarkan akidah yang salah. Dia mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Kalau sekarang kan tema gitu nggak penting. Dulu itu penting, Pak. Karena gurunya mereka, Imam Ahmad, disiksa lebih dari 10 tahun di penjara karena persoalan Quran makhluk atau tidak. Sekarang kan orang nggak ngerti persoalan ini. 14 tahun lamanya Imam Ahmad menanggung beban itu, disiksa, ditelanjangi, dikebukin, ya, nggak dikasih makan, nggak dikasih tempat tidur. 14 tahun. 218 sampai 232. Lamanya beliau merana itu, ya. Tersiksa. Maka Imam Zuhli itu trauma. Dia ingat kisah gurunya, tapi beliau, karena setan ini kan berlapis-lapis, bisa berwajah santri, bisa berwajah penasehat, bisa berwajah teman, bisa berwajah kiai. Hati-hati, dia pinjam lidah orang, karena setan mengalir dalam setiap lidah, setiap darah. Di lidah ada darah, maka dia ngalir. Maka beliau, puncaknya pendek cerita, mungkin tidak tabayun, mengajak orang-orang untuk menghakimi Imam Bukhari. Oh, desas-desus lagi, muncullah kemudian provokator ingin membunuh Imam Bukhari. Sampailah satu sore, Imam Muslim bawa kuda, bawa onta. Di situ ada perlengkapan lengkap. Apa kata beliau? Wahai guruku Muhammad bin Ismail al-Bukhari, tolong engkau malam ini pergi dari negeri kita. Nangis beliau bicara. Kenapa? Karena malam ini mereka akan membunuhmu diam-diam. Imam Al-Bukhari sambil menangis beliau melepas gurunya. Maka Imam Bukhari pun habis selesai maghrib, sudah gelap semua tempat di situ. Maka beliau pergi nyamar jadi orang biasa. Di perjalanan itu lamanya bukan main, dari kota Naisapur sampai kemudian ke kampungnya Uzbekistan. Ya lumayan lama itu, Pak. Ya kalau sekarang dari sini ke Surabaya lah, jauh tuh, pakai mobil aja gempor gitu, Pak. Gimana pakai onta? Tapi Allah selamatkan beliau. Nah ini terjadi kecemburuan guru. Mursyid bisa cemburu dengan mursyid, ustadz bisa cemburu sama ustadz. Ini mohon maaf nih Pak pengurus ya, mohon maaf. Antum pernah kasih ustadz di sini ngajar 2 time. Terus ada ustadz lain ditambahin 2, dia dikurangin jadi 1. Itu si ustadz kalau kolbunya nggak beres, dia bisa cemburu.
cemburunya berubah menjadi iri. Hati-hati. Maka kalau ingin mengurangi jadwal seorang ustadz, tolong si komunikatornya ini pinter-pinter ngomong. Ya Habib ya. Kalau Habib ngomong aman. Saya Habib Fulan, nah aman insya Allah tuh. Nggak berani dia ngelawan Habib ntar. Tapi kalau ngomong si Indra, oh habis dia. Yang ngomong Adit, habis dia ntar. Bisa tersinggung Pak. Bisa tersinggung. Tapi Imam Ghazali dulu memberikan tips. Jika muridmu ngaji kepada guru yang lain, majelismu sepi, lalu majelis yang lain Allah ramaikan, janganlah iri dan dengki. Cemburu boleh, iri dengki nggak boleh. Kenapa? Katakan di situ, alhamdulillah ya Allah, bebanku berkurang. Sekarang bebanku diambil oleh temanku si Fulan, terima kasih ya Allah. Gitu. Siapa yang ngajarin? Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah mengalami cemburu ketika muridnya rame ngaji ke orang lain. Kalau bahasa orang iri, murid gue diambil. Kalau bahasa orang cemburu, gimana? Muridku berpaling. Nah, beda kan bahasanya? Pilih mana Pak? Nggak usah dua-duanya. Nggak usah dua-duanya, capek kita. Ya, yang bolak-balik hati siapa? Allah. Allah yang gerakin dia ke sono. Ilmu itu amanah. Sebagaimana orang berduit wajib menunaikan zakat harta, maka orang berilmu wajib menunaikan zakat ilmu. Wajib dia ngajar itu zakat ilmunya. Itu wajib hukumnya itu. Kalau enggak ya kena dam ya secara rohani. Ya, disebut dalam hadis Nabi ya, man katama ilman, siapa yang menutup mengunci ilmunya nggak mau ngajar, aljamallahu bilijamin minan nar, maka akan cambuk dia dengan cambuk dari api neraka. Allah pukul dia dari tongkat dari api neraka. Mau? Kan nggak mau. Tapi jangan ajarkan sesuatu yang kita nggak tahu. Ajarkan yang kita tahu, ya. Karena kita ini tahu, diberitahu dan diajarkan oleh guru, Allah beritahunya lewat guru, maka kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada guru. Karena ilmu ini milik Allah, jika ada orang selain kita ngajar ilmu yang sama, boleh iri nggak? Ya suka-suka Allah dong. Kalau Allah maunya ilmunya diajarkan oleh si Fulan, diminati oleh kelompok Fulan, nggak apa-apa. Tapi kan sekarang orang nggak mau, dia kalau semanhaj nih, nah, dia ngerasa si temannya ini nggak punya otoritas. Kenapa dia ngajar? Kan yang ahli saya. Ente jangan ngajar itu, aneh aja ngajar ini. Nah ini hati-hati nih. Imam Ghazali udah jauh-jauh hari bilang, kalau masih satu manhaj, satu aliran, satu kelompok, bisa iri Pak, setan bisa masuk. Kalau udah beda faham, beda kelompok, bahasanya lebih dahsyat. Kalau sealiran ngomongnya apa? Ente tamatan mana? Berani ngajar-ngajar kitab ini, gitu. Tapi kalau ada beda aliran, syubhat tuh. Dia iri, ada orang ngaji kepada Syekh Fulan, maka Syekh Fulan itu disebut sesat, ahli bid'ah, supaya jamaah lari kepadanya. Hati-hati loh ya, itu setan semua itu. Hati-hati. Nah, maka kecemburuan orang beriman itu positif. Orang beriman itu cemburu kalau orang nggak ngaji. Kalau masih ada aja orang ngaji, nggak apa-apa. Hatta bahkan ada teman kita hijrahnya nggak sejalan sama kita. Katakan dulu, terima kasih ya Allah, Engkau telah menghentikan dia dari keburukan-keburukan lamanya. Meskipun hari ini dia terjebak kepada kelompok yang menurut kita ekstrim kah, keras kah, tapi kita doakan semoga diri kita dan dirinya tidak terjebak kepada ekstremis, kelompok teroris. Keras-keras gak apa, mau dia 1000 kali bilang kita ahli bid'ah, mau 1000 kali dia bilang ente syubhat, gak apa-apa. Yang penting dia gak maksiat dulu deh gitu, ya. Gak apa-apa Pak, biarin aja. Nanti kan kolbunya sendiri akan membimbing dia. Imam Ghazali itu ditanya, kok ente sekarang jadi sufi Ghazali? Kan ente tadinya ahli usul fikih, ahli fikih. Faktanya hari ini coba lihat, orang-orang yang belajar fikih itu yang belum nyampe ngajinya, itu anti sama ilmu tasawuf. Sama kita beginian anti, ilmu zikir anti. Apalagi nggak ngerti fikih tasawuf. Ya, bisa-bisa bilang, itu kitab syubhat. Syubhat emang ada istilah kitab syubhat? Ada nggak? Dalam literatur keislaman namanya kitab syubhat. Apalagi Ustadz syubhat. Ya salam. Syubhat istilah apa yo?
Syubhat itu istilah halal haram antara keduanya disebut syubhat. Yang remeng-remeng gak jelas antara halal haram dan syubhat. Ini istilahnya udah gak bener. Tapi gak apa-apa. Dia mau ngaji aja udah gak apa-apa. Nanti kolbunya Pak. Apa kata Ghazali? Qala Ibn Abbas. Ibn Abbas berkalam. Al ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa lillah. Ilmu itu milik Allah. Dan Allah itu cemburu jika ilmunya ini digunakan, diarahkan bukan untuk Allah sendiri. Maka coba lihat, orang-orang liberal, kalau dia jago baca kitab, pasti dia kembali ke kitab, kembali ke pesantren. Orang-orang ekstrim, atau dia kaku belajar agamanya, jika dia memang tulus, ya Allah saya ingin dekat kepadamu, pasti Allah bimbing ketemu orang-orang yang awalnya ketemu yang keras dulu. Biar terasa tersentuh oleh ilmu, kitab-kitab Risalah Kusyairiyah, Al-Hikam, ilmu zikir, ilmu kolbu. Kadang Allah buat kita bertamasya dulu ke aliran-aliran yang agak keras. Biar pernah merasakan, kalau kita ngelihat orang masuk masjid, itu kayaknya syubhat tuh, ada bid'ah tuh. Ya, nanti kita rindu Pak. Kayaknya bukan ini nih, Risalah Rasulullah bukan ini. Awalnya curiga, karena kecurigaan adalah separuh keilmuan. Ya, curiga, jadi kita mencurigai, benar nggak ini yang saya pelajari ini? Antum curiga ilmu yang antum pelajari itu separuh ilmu. Separuh ilmu. Jadi harus bertanya, ini benar nggak sih kitab Risalah Kusyairiyah yang saya ajarkan? Boleh dicoba. Ya nggak apa-apa, dipertanyakan aja. Nanti kolbu kita akan membimbing ketemu guru-guru. Kan kolbu itu langsung Allah. Apa kata Nabi? Ini rahasia. Kolbunya manusia, ini ilustrasi tapi bukan begini hakikatnya. Antara jari-jari Rahman, Allah kan maha suci dari benda, Allah maha suci dari anggota tubuh. Ini cuma menunjukkan ilustrasi bagaimana mudahnya Allah bolak-balik. Ya gini-gini doang ya, terserah Allah lah. Maka kalau ingin berinteraksi dengan Allah, bertanya kepada Allah, tanyalah kepada kolbu, yang mana Allah membolak-baliknya setiap saat, yang mana Allah setiap saat memandangnya. Memandang kolbu, memandang kepada gerak-geriknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya istikharah Pak. Jadi selama ini istikharah ngapain? Ngapalin doa ya? Baca terjemahan gitu. Bukan itu, istikharah itu menanya kepada Allah. Karena Allah nggak bisa ditelepon pakai Telkomsel, XL, apalagi nggak bisa ditelepon pakai WhatsApp dan Telegram. Telepon, kalau bahasa Arabnya kan ittisal, ya. Ternyata ittisal atau wusul itu sudah ada dalam teks ini, namanya wusul. Bagaimana cara berinteraksi kepada Allah sudah ada dalam di sini. Ada jalannya, ada channelnya, ada pulsanya juga Pak. Ada semua. Masa interaksi sama manusia harus bayar pulsa? Antum interaksi dengan Allah nggak ada pulsanya, nggak ada modalnya, ada modalnya. Kita jatuh cinta dengan seseorang, habis nggak waktu komunikasi sama dia? Habis. Berkorban nggak duit sama dia? Itu antum yang sudah menikah sekarang menghabiskan waktu kerja untuk menghidupi pasangan, benar nggak? Atau sebaliknya, kadang ada suami yang bekerja, ada istri yang bekerja, atau sama-sama bekerja. Ngapain itu? Kan berkorban semua. Ada yang karena dia cinta dirinya, ada yang karena dia cinta kepada pasangannya. Allah cemburu. Maka kembali ke kisah Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ada dua riwayat. Satu, beliau diperintahkan berkhitan umur 80. Di riwayat kedua, di umur 120-an. Tua ada tuh? Ada yang umurnya 80? Nggak boleh ke masjid sama anaknya ya. Ya, rentan. Sayyidina Ibrahim, anggaplah beliau umur 80, menunggu sang anak. Tapi Sayyidah Sarah, itu sudah dicap orang kampung, istrinya Ibrahim mandul. Tapi Allah berkehendak lain. Dikirim Jibril, Mikail, nyamar jadi seseorang, Nabi Ibrahim nggak ngeh, memandang masih dengan mata fisik. Buru-buru beliau masak itu kebuli. Kalau sekarang kebuli Pak, nggak tahu kalau dulu apa. Dihidangkan. Kalau antum ini aneh kasih kebuli mau gak deh malam ini? Atau nasi goreng Aceh? Tuh bosnya tuh. Mau kan? Mau ya? Pasti mau. Tapi kalau malaikat mau gak? Malaikat butuh makan gak? Gak butuh. Ketika dihidang, mereka
kami nggak makan. Baru Nabi Ibrahim merinding dari ujung rambut, bagian tangannya, kirinya, kakinya, rambut, semuanya merinding. Dia baru sadar, siapakah ini? Baru kolbunya, sirnya berbicara di depannya malaikat. Benar, mereka ngaku sebagai malaikat. Jadi kadang-kadang tamu yang datang ke kita bukan manusia, Pak, bisa jadi. Kadang-kadang ini rahasia ini juga nih, yang datang pengajian sama kita juga bukan manusia. Bisa jadi begitu. Sotoy enggak sotoy, dalilnya ada di Quran, ada di Sunnah. Kalau di hadis lebih banyak, ya. Wa innal malaikata la tada', ya, ajnihataha ridham bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu melebarkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho kepada apa yang dia tuntut. Jangan tuh yang kena hujan, kena angin, masuk angin, lagi pakai motor, pakai mobil. Biasanya yang pakai motor tuh berasanya lebih kuat, akan terasa tuh getaran-getarannya, apalagi pas lagi jalan hujan. Kalau pakai mobil ya begitu deh. Nggak kerasa biasanya, ya. Nabi Ibrahim kemudian diizinkan untuk menikahi budaknya, diangkat jadi istri, Sayyidah Hajar. Hamillah. Di saat hamil itu, Sayyidah Sarah walaupun awalnya ridho, cemburu juga. Orang cemburu itu nggak mau diduain. Terjadilah pemisahan antara Sarah dengan Hajar. Begitu orang cemburu, Pak. Jadi Allah itu ingin menunjukkan kecemburuannya. Nah, dibuatlah skenario kecemburuan Sarah dengan Hajar. Maka Allah perintahkan Hajar dibawa ke satu kampung namanya Bakkah, yang sekarang kita sebut Mekah. Baru sampai, Allah perintahkan lagi, Ibrahim, tinggalkan anak istrimu. Nah, gimana tuh, Pak? Kalau kita jadi nabi, kayaknya langsung kafir kali ya. Nggak terima, nggak mau jadi nabi gitu. Nggak mau jadi wali. Kita pasti bilang, masa sih agama kok begini? Pasti kita ngomong begitu. Ya, kalau beragama ini kayaknya ribet. Antum bisa bayangkan, ketika udah ditunggu-tunggu, nggak boleh juga ditungguin. Misal, udah gede, beliau sering bermain. Allah melihat Nabi Ibrahim kok lebih senang berdua sama anaknya daripada bercengkrama bermunajat kepadaku. Allah Maha tahu isi hati, tapi Allah ingin menguji hatinya, hati si hambanya. Maka dikirimlah wahyu lewat mimpi. Karena Nabi Ibrahim di alam sadarnya sibuk dengan anaknya, maka dikirimlah wahyu lewat mimpi. Apa itu? Beliau menyembelih anaknya. Ini yang jarang diekspos orang. Apa sebenarnya kejadian di sini? Ini bab ghairah, bab cemburu. Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim yang mulai sibuk dengan anaknya, sebagaimana Sarah sibuk juga mulai cemburu kepada Hajar. Yang Hajar tiap hari ditanya-tanya sama suaminya, kenapa deh lemes deh. Antum coba aja umroh, istri lagi hamil, pasti dimanjain tuh ya. Giliran brojol aja anak, wah, cuci sendiri, anterin sendiri, cari makan sendiri. Begitu emang, ya. Taib. Anak sudah dewasa, disebut sa'yu, sudah bisa kemana-mana, bahkan sudah bisa bantu orang tuanya, sudah terlihat nur kenabian dalam dirinya. Allah pun masih uji. Apa ujiannya? Lewat mimpi disuruh. Nah, ini kalau ada orang hari ini begini kan antum nggak akan percaya bahwa wahyu itu awalnya adalah mimpi. Wahyu itu awalnya adalah mimpi. Maka wali-wali Allah diangkat pertama kali lewat mimpinya. Allah berkomunikasi kepadanya lewat mimpinya. Hari ini orang nggak percaya apa sama mimpi. Udah terjajah pikirannya dengan kata-kata yang tidak benar. Mimpi itu bukan tidur. Itu kan yang dikatakan oleh penasihat Al-Aziz di masa Yusuf alaihissalam. Ahadu ghaful ahlam. Enggak, Yusuf mengerti, Nabi Yusuf alaihissalam mengerti, ini bukan bunga tidur. Maka Imam Bukhari mengkhususkan satu bab ta'birul manam, ta'birul ru'ya, bab ta'bir mimpi. Ada babnya. Dan Nabi membuat majelis setiap ba'da subuh setoran mimpi. Khurafat nggak Rasulullah tuh? Antum berani bilang Nabi khurafat? Maka siapapun hari ini yang meremehkan mimpi-mimpi para wali, antum berhadapan dengan Rasulullah. Imam Ghazali dalam kitab Kimia Usa'ada mengatakan, man ankara ru'ya ankara asla al-wahyi. Ini terjemahan dari Persianya. Itu kan bahasa Persia aslinya. Siapa yang ingkar kepada kebenaran mimpi, maka dia telah ingkar dengan asal wahyu.
Tapi ingat, mimpi yang dijadikan dalil hanya mimpi para nabi. Adapun mimpi para wali hanya menjadi kabar gembira, tidak boleh dijadikan dalil. Tolong diingat-ingat. Maka kalau bertentangan mimpi dengan dalil yang sharih, yang jelas, kita skip mimpinya. Kita dahulukan dalilnya. Tidak kita ingkari, tapi kita taruh aja. Nah, kitab ini ada beberapa mimpi di sini. Cuma kalau saya sebutkan takut jadi fitnah. Mimpi bertemu Allah, kan lagi rame kemarin. Ya, ada di sini. Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi mimpi ketemu Allah. Imam Ahmad ketemu Allah. Imam Fulan ketemu Allah dalam mimpi. Kalau Nabi nyuruhnya gimana? Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Melihat ketemu gak tuh? Khusyuk. Apa itu khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang-orang yang mengira bahwa dia bertemu Rabbnya. Ketemu juga. Gimana? Ketemu Allah gak barusan? Gak sadar ya? Karena dunia kita masih dunia begini. Dunia tembok nih. Kalau ahli-ahli rohani, dia sudah melihat Allah dengan ruhnya. Ahli-ahli kolbu memandang Allah asma dan sifatnya. Ahli-ahli dalil memandang Allah dalilnya. Nah, tinggal kita nih, kita yang mana nih? Mau sampai mati begini aja? Harus mulai Pak, minimal ahli kolbu. Ya, minumkan nama Allah itu ke dalam kolbu. Namanya banyak, ada Allah, ada Rahman, ada Rahim. Bacalah di kolbu kita. Maka kita akan memandangnya, tapi lewat namanya. Itu lumayan. Meninggal pakai nama Allah, masuk surga. Meninggal, masuk surga Pak, insya Allah. Karena Allah lihat, oh ada namaku, aman. Allah gak cemburu lagi. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Jadi gak penyembelihan itu? Enggak, itu Allah uji aja. Ketika hendak sudah selesai, udah siap, udah diasah, biar nggak lama-lama nanti ngoroknya, udah ditaruh di atas jabin, ya. Apa yang terjadi? Wahyu turun lagi. Maka wahyu syariat itu nggak boleh sesuka Nabi. Tapi kalau wahyu hakikat, wahyu rohani, wahyu ilmu masuk ke dalam diri seorang Nabi, itu bisa kapan saja, dan bahkan setiap saat, detik per detik itu bisa masuk. Namun kalau wahyu syariat, Nabi nggak bisa jawab sesukanya, mesti lewat Jibril. Begitu otoritasnya Allah berikan. Apa wahyunya? Ganti pakai domba. Nah, Allah itu cemburu sama kita. Apa kata Nabi? Bukanlah kefakiran, bukanlah syirik yang aku khawatirkan terhadap kalian. Apa yang Allah khawatirkan? Ketika dunia meliputi kalian. Bener ya? Antum jujur aja. Sholat 10 menit kebut-kebutan. Ya, bener. Coba main handphone, kebut-kebutan nggak? Berangkat kerja, awal-awal biar kena macet. Mana ada orang begitu di dunia? Awal-awal masuk ke masjid, jam 3. Gak ada Pak. Merebut masjid juga belum bangun. Jam 3 itu. Gak ada orang. Allah cemburunya bukan main. Cemburunya bukan main. Itu lama nonton. Giliran dibangunin sepertiga malam terakhir, jam 2 Allah sudah bangunin. Yanzilu Rabbuna, Allah turun. Jangan dibayangkan, kan Allah bukan benda. Maka turunnya bukan turun atas ke bawah. Itu maksudnya Allah dekat sekali ke hamba sepertiga malam terakhir. Halmin dain, adakah yang doa? Ya Allah panggil-panggil tuh. Halmin mustaghfirin, ada nggak yang minta ampun yang ngerasa dosa tadi? Kita ada dosa nggak siang tadi? Coba kita ntar minta ampun ya. Sekarang kita minta ampun, ntar kita minta ampun niat. Kalau kita meninggal nih, antum meninggal nih, udah ketakutan aja dibilang itu. Udah niat mau tahajud, maka Allah bangunkan nanti. Ketika bangkit di alam kubur, kita mintanya mau tahajud. Mungkar nakir nggak jadi nanya, diselamatin itu. Mana sajadah, mana sajadah. Itu mungkar nakir kan nanti kalau nanya, kalau orang soleh itu kayak temenan Pak, kayak ngobrol di kafe gitu. Giliran dia nanya, man robuk, baru kita sadar, ente mungkar nangkir, sahabat gue nih, ya. Baru kita jawab, yang engkau tanya itu yang tadi saya sembah. Makanya orang-orang kalau meninggal syuhada, itu nggak perlu diapa-apain kan, langsung Pak. Kenapa ada sahabat Nabi, minta jubah yang sudah dipakai Nabi, baunya sudah, harumnya sudah lengket, keringatnya sudah lengket. Jubah, bukan baju. Jubah itu mantel bagian luar. Nabi itu kalau jalan di satu tempat 5 menit tempat itu masih harum. Apalagi kalau jubahnya dipakai Rasulullah.
Semua sahabat marah. Nabi habis diberi, terus pemberian itu diminta, Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ya. Semua orang itu dianggap anak oleh beliau. Kalau ada anaknya minta, Nabi kasih. Nabi mengatakan begitu. Saya ini kepada kalian seperti orang tua kepada anak-anaknya. Begitu Rasulullah membahasakan kepada sahabat. Ada nggak guru yang begitu, Pak? Nggak kuat. Maka menjadi guru rohani itu nggak ada yang kuat. Saya nggak kuat. Maka saya nggak terima baiat, talqin, cuma bimbingan zikir. Kalau baiat saya nggak berani. Nggak ada yang sanggup. Mau 1000 ijazah zikirnya kita nggak sanggup membaiat orang. Kenapa? Baiat itu resikonya adalah menanggung jiwa murid, menanggung nasib murid dunia akhirat. Ada yang sanggup. Jadi kepada pencari ijazah kemursyidaan, saya ingin kasih tahu untuk diri saya sendiri dan kita semua, gak usahlah nafsu menjadi mursyid, menjadi syekh. Itu berat sekali, berat ya. Allah Ta'ala terima ketulusan cinta kekasihnya Nabi Ibrahim, maka diganti dengan domba. Nah, sekarang kita nggak mesti nyembelih anak, Pak. Cukup sembelih sedikit aja, 2,5% dari harta kita. Ya, benar. Ya. Semoga Allah tidak cemburu kepada kita, karena kalau Allah cemburu dengan anak antum, suami istri, itu diambil ntar, diuji sakit. Cemburu dengan harta, cemburu dengan handphone, ntar hilang tuh. Ya, tapi kalau Allah sudah tidak menguji lagi, berarti Allah sudah tidak percaya. Maka beruntunglah orang yang diuji, karena ujian itu adalah cinta. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika cinta satu kaum, seseorang, maka Allah akan uji cintanya. Benarkah cinta orang ini? Maka kita meminta, ya Rabb, tolong loloskan kami dalam ujian-ujian cintamu. Allahumma ya Rahman ya Karim ya Azim. Ya Allah, nahnu nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami meminta cintamu, cinta makhluk yang paling mencintaimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, berikan kami keistiqomahan mengamalkan satu amalan yang menghantarkan kami kepada Engkau. Amin ya rabbal alamin. Satu kali Imam Shibli mendengar ada orang berzikir ribuan kali malam hari. Imam Shibli ini murid Junaid. Terdengar orang ini zikir sekian puluh ribu, 10.000 misalnya. Maka ketika malam beliau nggak tidur, beliau zikir lebih banyak walaupun cuma satu angka dibandingkan tetangganya. Ada muridnya bertanya, ya Sayyidi, mata tastarih? Wahai Tuan Guru, kapan engkau istirahat? Apa jawaban beliau? Idza lam ara lahu zakiran. Jika tidak ada lagi orang yang berzikir sebanyak aku berzikir. Imam Shibli yang kita sebutkan tadi, beliau menyebutkan bahwa kecemburuan rohani itu terbagi dua. Ada ghairatul basyariyah ala nufus, kecemburuan manusiawi. Ada kecemburuan yang hakiki, yaitu ghairatul ilahiyah alal qulub awil anfas, kecemburuan Allah Ta'ala terhadap kolbu yang tersita oleh selain Allah. Saya sering menyebutkan hadis Imam Muslim bahwa Allah yanzuru ila qulubikum, Allah memandang kolbu. Jadi kalau Allah sudah cinta sama kita, lalu kolbu ini terisi dengan selain Allah, terisi dengan selain Allah, itu gimana? Bahkan antum merasa pinter aja, nanti diuji kepinterannya sampai hilang rasa pinter itu. Pinternya nggak hilang, rasa pinter keminter ini bahaya. Beruntung kalau masih ada orang yang menguji kepintaran kita, sehingga kemudian kita merasa bodoh di hadapannya. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang Allah, ikhwan fillah, kalau masih ada orang debat kita, kita beruntung. Kalau nggak ada orang lagi yang mendebat kita, dikhawatirkan kolbunya akan merasa jumawa. Kalau bukan saya nih yang ngajar, nggak rame. Kalau bukan saya yang debat nih, nggak bisa ngalahin. Kalau nggak saya turun gunung, nggak beres. Nah ini jumawa ini bahaya nih. Ini mesti ada orang. Maka jangan-jangan musuh kita anugerah kita. Orang-orang yang iri sama kita itu adalah tentara-tentara Allah yang Allah kirim untuk menegur kita semua. Jadi kalau ada ustadz, guru, pengurus masjid dikritik orang, nikmati aja. Perih sih ya, menikmati aja.
Perih nggak Pak Bambang? Dikata-katain itu udah, telinganya udah biasa, ya, matanya udah biasa. Kalau dulu-dulu pasti jantungan, kaget. Tapi kalau sudah biasa kolbu itu, malah menganggap, oh ini teguran. Jangan-jangan emang kita punya penyimpangan. Antum disebut syubhat, jangan-jangan emang ada syubhatnya. Gitu. Jadi jangan kemudian senang dengan ada yang bela, anggap saja keteguran. Semua yang terjadi di dunia, sepakat gak kalau itu izin Allah? Sepakat. Maka tidak ada orang yang mengkritisi kita, kecuali itu Allah sedang menegur kita. Apakah membalas dengan cacian? Atau menerima, mengkoreksi kembali? Oh ternyata salah, mungkin dia yang salah faham, bukan kita yang salah faham, bisa jadi. Nah, bagian akhir di sini yang mau saya bacakan, ya. Imam Muhammad ibn Hisan, ya, itu meriwayatkan bahwa dia bertemu seseorang. Orang itu berwasiat, ihzar fa'innahu ghayur. Hati-hatilah, Allah itu maha pencemburu. La yuhibbu ayyara fi qalbi abdihi siwa. Allah itu tidak ridho jika lagi sholat, lagi zikir, lagi jalan, lagi cari rezeki, lagi berumah tangga, di kolbu kita ada selain Allah. Silakan nikmati pernikahan, nikmati fasilitas-fasilitas dunia, nikmati antum populer, nikmati pujian orang, nikmati. Tapi lihatlah al-mun'im. Inilah yang harus kita lakukan. Ru'yatul mun'im. Melihat bukan nikmatnya, tapi yang kita lihat si pemberi nikmat. Yang kita lihat bukan orang yang membenci, tapi kita melihat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tiada yang berkehendak, kamu tidak berkehendak kecuali semuanya tunduk kepada kehendak Allah. Karena Allah berkehendak, cacian makian itu sampai kepada kita. Karena Allah berkehendak, pujian sampai kepada kita, maka kita pulangkan alhamdulillah ala kulli hal. Jika itu buruk, ya Allah, ini kembali kepada Engkau. Jika itu baik, itu kembali juga kepada Engkau. Namun karena kita punya adab, kita tidak kembalikan keburukan yang sebenarnya, kecuali